Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita akan membahas secara singkat keempat Injil yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Mari kita bahas. Pertama, Injil Matius. Injil Matius adalah salah satu dari 4 Injil yang terdapat dalam kanon Alkitab Kristen, bersama dengan Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kitab ini juga termasuk dalam kategori Injil Sinoptik, yang berarti bahwa ia memiliki kesamaan dalam narasi dan struktur dengan Injil Markus dan Lukas. Injil Matius dimulai dengan latar belakang silsilah Yesus dan kelahirannya. Narasi pertama mencakup pembaptisan Yesus dan awal pelayanannya. Amanat pertama berisi khotbah di bukit, termasuk ajaran-ajaran Yesus tentang etika, doa, dan kehidupan Kristen. Narasi kedua menyajikan pelayanan Yesus di Galilea, termasuk penyembuhan dan pelepasan. Amanat kedua adalah amanat misioner, pedoman untuk mengikuti Yesus. Narasi ketiga berfokus pada penolakan terhadap Yesus dan perlawanannya. Amanat ketiga adalah amanat perumpamaan. Narasi keempat meliputi pelayanan lebih lanjut, sementara amanat keempat berbicara tentang keanggotaan kerajaan Allah. Narasi kelima mencakup pelayanan selama perjalanan ke Yerusalem dan di Yerusalem. Amanat kelima adalah khotbah tentang akhir zaman. Keutamaan Injil Matius menceritakan kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kedua, Injil Markus. Injil Markus adalah salah satu dari 4 Injil yang terdapat dalam Alkitab Kristen. Meskipun ini merupakan kitab kedua, banyak pakar menganggap kitab ini sebagai kitab yang ditulis paling awal di antara kitab-kitab di Perjanjian Baru. Injil Markus digolongkan ke dalam Injil Sinoptis bersama-sama dengan Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus menunjukkan bagaimana Yesus Kristus, sebagai hamba yang setia, sibuk dengan pelayanannya. Kisah ini bergerak cepat dan seringkali berfokus pada perbuatan-perbuatan juru selamat yang penuh kuasa. Penulis Injil ini adalah Rasul Markus, yang juga disebut Yohanes. Menurut tradisi gereja, Markus menulis Injilnya berdasarkan penuturan Petrus. Eusebius, seorang sejarawan gereja, mencatat bahwa Markus menjadi penerjemah bagi Petrus dan menulis dengan teliti apa yang diingatnya dari perkataan atau tindakan Kristus. Ketiga, Injil Lukas. Injil Lukas adalah salah satu dari 4 tulisan yang mengawali Perjanjian Baru. Injil Lukas digolongkan sebagai Injil Sinoptik bersama dengan Injil Matius dan Injil Markus. Isi pemberitaannya mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Di kalangan para ahli Perjanjian Baru, Lukas diyakini sebagai penulis Injil ini. Lukas, yang merupakan rekan sekerja Rasul Paulus, secara tradisional dianggap sebagai penulis Injil ini. Meskipun demikian, ada beragam pendapat mengenai penulisnya. Kesaksian dari kanon Muratori, Irenaeus, Clemens dari Alexandria, Origenes, dan Tertullianus mengindikasikan bahwa penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah orang yang sama, yaitu Lukas. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa kedua tulisan tersebut ditujukan kepada Theophilus dan memiliki kesamaan linguistik dan teologis. Meskipun dalam Injil Lukas sendiri tidak dicantumkan nama penulisnya secara eksplisit, Injil Lukas diperkirakan ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Lokasi penulisan tidak pasti. Tetapi beberapa kota seperti Kaisarea, Akaya, dan Roma diduga menjadi tempat penulisan. Isi Injil ini mencakup 24 pasal dan menggambarkan kasih karunia Allah bagi segala bangsa. Keempat, Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah salah satu kitab yang terdapat di Perjanjian Baru. Kitab ini memiliki gaya dan struktur yang membuatnya unik dan berbeda dari ketiga Injil lainnya, Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Lukas. Meskipun begitu, Injil Yohanes tetap memuat wawasan peristiwa yang sama dengan ketiga Injil lainnya. Injil Yohanes menekankan tentang keilahian Yesus Kristus, Anak Allah. Tidak ada Injil lain yang dengan tegas dan jelas menekankan sifat kemanusiawian sekaligus keilahiannya seperti Injil ini. Penulisannya diperkirakan terjadi antara tahun 40 hingga 140 Masehi. Meskipun tidak disebutkan dengan jelas siapa yang menulis Injil ini, Yohanes anak Zebedes adalah orang yang diperkirakan menulisnya. Injil ini juga mengandung istilah-istilah yang melawan pengaruh aliran filsafat Gnostikisme dalam tubuh jemaat. Terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.